lanjut teman-teman. Pak Askan sambil menunggu teman-teman yang belum masuk juga ini. Dan waktu kita tinggal 30 menit lagi, Pak Askan. Ya. Iya. Oke. Silahkan Mas Kan. Siap. Tolong saya diizinkan untuk share screen ya. Ya. Oke. Tolong diizinkan share screen. Saya belum bisa share screen. Tolong di Oke, share screen saya belum bisa. Mohon dibantu. Saya belum bisa share screen. Host, tolong di enable. Oke, mantap. Ya, silakan sudah. Sudah Pak Askan, silakan. Jadi antusias. Yang kedua, hindari penjelasan yang berbelit saat memberikan jawaban. Ya, saat memberi jawaban, hindari penjelasan yang berbelit-belit. To the point aja. Misalnya, coba ceritakan prestasimu ketika sekolah. Nah, ambillah 3 yang terbaik, jangan sampai 20 gitu. Alhamdulillah Pak, saya punya 100 prestasi, ya nggak usah. Alhamdulillah Pak, saya punya beberapa prestasi yang bagus, yang 3 besar, antara lain saya pernah juara lomba cerdas cermat tingkat kabupaten, Pak. Alhamdulillah, waktu itu saya kelas 2 SMA, kemudian saya pernah menjadi ketua Sekbid 1 OSIS, waktu itu saya juga kelas 2 SMA, dan Alhamdulillah Pak, saya ketika SMP selalu juara 1 di kelas saya. Nah, itu cukup. Jangan panjang-panjang. Oke, tunjukkan bahwa Anda mau bekerja dalam tim. Nah, biasanya pertanyaannya begini. Kalau Anda nanti saya tempatkan di ruangan yang pimpinannya otoriter, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini dari jawaban Anda kelihatan Anda bisa kerja sama tim apa enggak. Jawaban yang menunjukkan Anda mampu kerja sama, contohnya seperti ini. Saya akan menyesuaikan Pak. Sebagai orang baru, saya akan support apapun keputusan pimpinan saya selama sesuai dengan koridor tata tertib perusahaan. Nah, gitu. Jangan sampai kemudian Anda menjawab begini, waduh kalau dia otoriter saya nggak mau Pak. Carikan aja saya pimpinan yang nggak otoriter, berarti Anda nggak bisa kerja sama Tim. Atau dibalik sama dia, bagaimana kalau Anda punya anak buah nanti, dan anak buah Anda nggak nurut sama Anda? Nah, jawaban Anda itu tes. Anda jawab misalnya, yang menunjukkan Anda tidak mampu kerja sama di poin yang ketiga, ya, saya akan pecat aja Pak mereka. Ngapain saya ngurusi orang yang nggak mau kerja sama? Dan nggak bisa kerja sama tim. Maka harusnya gimana jawaban Anda? Saya akan berusaha Pak, bagaimana merangkul mereka, bagaimana berkomunikasi dengan mereka, supaya saya dan mereka bisa bekerja sama. Karena saya yakin semua orang punya niat baik untuk memajukan perusahaan ini. Nah, gitu caranya jawab ya. Udah jangan mikirin jawaban terlalu lama. Nah, makanya latihan teman-teman. Ada banyak contoh soal-soal. Nanti saya latih 10 soal. Yang lain banyak contoh-contoh soal. Anda bisa cari di berbagai media. Ya. Nah, itu cirinya begitu. Jadi kumpulkan question and answer dan Anda latihan. Seakan-akan Anda di depan interviewer. Gitu latihannya ya. Jawab dengan diplomatis, tapi tidak muluk-muluk dan tidak bohong. Misalnya contohnya pertanyaan. Mbak Novita misalnya ditanya, berapa kali, apakah Anda pernah berbohong? Jawabannya apa Mbak Novita? Coba dijawab. Jawabannya Mbak Novita. Pernah. Berapa kali? 2 kali mungkin. Sama jawab begitu saya nggak percaya loh Mbak. Kalau jumlahnya Pak, saya nggak ingat. Tapi insya Allah Pak, kebohongan saya rata-rata untuk kebaikan. Saya tidak pernah berbohong untuk sesuatu yang tidak baik. Diplomatis kan? Diplomatis. Contohnya apa Mbak? Bohong baik. Ya pernah sih Pak, ibu saya nanya, kamu sudah punya sangu belum? Saya bilang sudah Pak, padahal saya nggak punya sangu. Ya karena saya kasihan Pak sama ibu saya. Gitu. Diplomatis kan? Ibu jangan bilang 2 kali, nggak mungkin. Sudah dicoret itu kamu. Nah, ceritakan kebohongan yang nggak fatal, gitu. Ya.
Jangan bongkar aib perusahaan sebelumnya. Mas Fahmi, saya tanya, Mas Fahmi, kenapa Anda tinggalkan perusahaan Anda, terus kok pindah ke perusahaan ini? Kenapa Pak Fahmi? Jawab Mas Fahmi. Mana suara? Mohon maaf Pak, ini sedikit hujan jadi pertanyaan tadi Kenapa Mas Fahmi meninggalkan perusahaan sebelumnya dan pengen pindah ke perusahaan ini? Perusahaan ini sebelumnya sudah bagus terkait penjualan segala macam, tapi di perusahaan ini saya melihat peluang yang lebih besar di mana penjualan ataupun market dari pekerjaan akan saya daftar lebih terbilang mempunyai gitu itu nggak boleh lama-lama. Ya. Betul nggak sih? Nggak boleh. Mbak Imro'atus Soleha, kenapa Anda tinggalkan pekerjaan sebelumnya, pindah ke sini? Jadi alasan saya berpindah ke sini sebenarnya untuk perusahaan sebelumnya sudah bagus dan memberikan banyak pengalaman saya, dan melihat peluang di perusahaan ini, saya merasa bahwa apa yang dibutuhkan perusahaan dengan pengalaman yang saya miliki itu bisa tandanya belum bisa saling menguntungkan untuk kedua belah pihak gitu. Ya, ya. Pokoknya kalau jawabnya begitu berarti nggak pede, ya, nggak pede. Mas Alvin Pratama, silakan. Kenapa Anda tinggalkan perusahaan lama Anda, kok pindah ke sini? Halo Bin. Bin. On kan mic-nya, Bin. Gak dengar, Bin. Mic-nya masih off, Bin. Bin. Mas Alvin, mic-nya masih off. Oke, ganti Mas Hilmi Muharram. Mas Hilmi, kenapa Anda tinggalkan pekerjaan lama, masuk ke sini? Mas Hilmi coba berdiri, pakai apa itu? Baju apa itu? Coba berdiri. Oh, kaos ya. Mas Hilmi itu rambutnya rapi tuh. Teman-teman usahakan rapi ke Mas Hilmi itu. Ya, saya nggak lihat bawahnya, lihat atasnya sudah rapi itu, Mas Hilmi itu. Ya kan? Silakan Mas Hilmi jawab. Kenapa Anda tinggalkan perusahaan lama Anda? Saya merasa bahwa di perusahaan lama saya tidak bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih, karena saya sebagai orang yang ingin terus belajar dan terus berkembang, saya ingin tidak hanya memberikan sesuatu yang baik bagi perusahaan yang saya bekerja, tapi saya juga perlu mendapatkan pembelajaran yang pada akhirnya berkontribusi positif bagi perusahaan. Iya. Nah, usahakan jawabnya yang awal jangan begitu, Mas Hilmi. Ada terkesan dengan mendiskreditkan perusahaan yang lama. Jadi gini, kredonya. Ketika kau punya teman yang menjelekkan orang lain di depanmu, maka siap-siaplah dia akan menjelekkan dirimu di depan temanmu yang lainnya. Itu kredo, Mas. Jadi diperhalus bahasanya. Secara pribadi, Pak, saya nggak ada masalah dengan perusahaan sebelumnya. Tapi saya pengen lebih berkembang, pengen punya pengalaman lebih banyak, pengen bertumbuh, pengen tantangan-tantangan yang baru, mumpung saya masih muda, Pak. Gitu, Mas Hilmi. Jangan nyinggung mantan, enggak usah. Misalnya calon pacarmu nanya, Mas Hilmi kenapa kok milih saya bukan milih mantan? Gitu. Terus kamu jelek-jelekan mantan. Maka pacarmu yang akan kamu tembak ini, dia akan mikir, nanti saya juga akan digitukan paling sama Mas Hilmi. Gitu. Jadi kredonya begitu. Kalau ada orang memfitnah orang lain di depanmu, hati-hati, kamu akan difitnah oleh dia di depan temanmu yang lainnya. Menghibah, menjelekkan. Itu kredonya. Mbak Nabila, ceritakan kenapa kamu tinggalkan pekerjaanmu dan pindah ke sini. Ya, bagus sekali. Oh, belum ya? Mbak Nabila, on mic-mu. Silakan.
Karena di perusahaan yang lama saya kurang cocok Pak sama passion saya, seperti itu mungkin. Nah, nggak boleh gitu Mbak Nabi. Nggak boleh. Pokoknya jangan bahas kejelekan di yang lama, nggak boleh. Oh, tidak ada masalah Pak dengan kerjaan saya yang lama. Sekali lagi saya ingin mengembangkan diri saya. Ya, saya ingin tantangan-tantangan yang lebih baru. Saya ingin suasana-suasana yang lebih baru lagi. Cukup bahas positifnya perusahaan ini, nggak usah bahas mantan. Itu Mbak Nabila. Saya bahas mantan. Nggak usah bahas yang kemarin. Nggak usah. Gitu ya teman-teman ya. Itu kode etik ya. Itu kode etik. Karena kalau Anda menjelekkan perusahaan sebelumnya, interviewer Anda akan mikir saat kamu akan jelekkan kami di depan perusahaan yang lain. Gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Tarik sih, lanjut ya. Nah, tips wawancara online, kalau nanti wawancaranya online karena memang kondisi pandemi, siapkan gadget atau laptop yang berfungsi dengan baik ya. Pulsanya cukup, ya, pakai datanya cukup. Ya, wifi-nya nggak ngadat. Oke. Tentang pakaian, tentang sikap, sama kayak Anda interview kayak yang tadi saya ajarin. Ya, pandang langsung wawancara. Pastikan lampu Anda terang. Ini yang lampunya nggak terang siapa coba ya? Sebentar. Mbak Firdausa itu kenapa ya agak gelap? Mbak Soima agak gelap ya. Mungkin lampunya nggak pas. Mas Alvin wajahnya kelihatan putih-putih gitu karena backgroundnya ya. Nah, coba mundur cari lampu yang terang. Coba. Biar wajahnya lebih terang. Saya kalau di kantor itu terang sekali. Ini di hotel agak-agak gelap dikit ya. Nah, oke. Nah, Mas Krisna itu nggak kelihatan, wajahmu hitam putih Mas Krisna, ya kan? Jadi nanti kalau interview pastikan gitu. Nah, Mas Fahmi ini kelihatan jelas wajahnya, Mas Fahmi kelihatan jelas. Mbak Novita terlalu dekat, agak jauh dikit Mbak Novita. Nah, segitu Mbak Novita, jangan dekat-dekat nanti gimana gitu kesannya ya. Mas Basari mundur dikit, Mas Basari mundur dikit. Yes, Mbak Adrelia mundur dikit, Mbak Ardelia mundur dikit. Yes. Mas Krisna Yuda mundur dikit. Krisna Yuda mundur dikit. Ya, gitu ya. Nah gitu, jadi Anda cek gitu loh, cek kenyamanan jarak. Nah, saya kan agak jauh nih dari kamera ya kan, agak jauh. Gitu ya. Mungkin ada yang pakai HP ya, agak jauh kan. Mbak Desi terlalu dekat wajahnya, oke. Mbak Firdausa mundur dikit. Mas Helmi kelihatan separuh leher, jangan kelihatan separuh leher, usahakan separuh badan kelihatan. Coba. Nah, teman-teman lihat saya, nih separuh badan segini. Nah, usahakan segini lah minimal. Coba segini. Coba layarnya dikondisikan segini semua. Ini kesannya sederhana, tapi itu penting gitu teman-teman. Jangan datang kepalamu tok menakutkan, koyo nggak ada badannya gitu. Nah gitu. Nah, Mas Muhammad Aino, ya kepalamu keputus Mas. Coba dinaikkan sedikit layarnya. Usahakan separuh badan, kayak orang foto separuh badan. Coba, ayo disesuaikan. Ini latihan nih online ini. Ya kelihatannya remeh loh. Backgroundmu apa itu Mas Aino? Backgroundnya apa itu di belakang? Ya. Nah, usahakan polos gini. Saya harus memutar laptop saya ini supaya ketemu dinding yang polos gitu. Nah, kalau Anda memang ada backgroundnya enggak apa-apa ya. Nah, ya separuh badan semua. Coba usahakan separuh badan semua. Nah, kesannya ini sederhana teman-teman, tapi ini menjadi penilaian gitu. Anda dianggap nggak mampu itu hanya gara-gara nggak bisa mematut-matutkan diri gitu, dianggap nggak mampu gitu. Nah gitu. Nah kayak Mbak Nabila itu pas, Mbak Rahma pas, agak turun dikit Mbak kepalanya biar nggak kepotong. Mbak Soima masih kelihatan badannya, lehernya Mbak, badannya belum kelihatan. Nah, Mas Hilmi lumayan, boleh di itu dikit Mas Hilmi turunkan lagi. Nah, Mas Malik lumayan, ya kan, kelihatan. Nah gitu. Mas Alvin ini pas, Mas Alvin itu pas tuh segitu. Cuma saya yang wajahnya kok putih-putih gitu Mas Alvin ya, nggak kelihatan cerah gitu Mas Alvin ya, ya kan, gitu ya. Nah pokoknya Anda patut-patutkan diri Anda sendiri ya. Nah gitu. Terus usahakan backgroundnya polos. Kalau nggak punya background yang kayak yang Anda pasang sekarang, backgroundnya polos aja ya, polos. Oke, gitu ya. Paham ya Dede ya? Paham ya? Jadi jangan remehkannya gitu-gitu. Itu dinilai ya. Tuh Mbak Amira Rizka itu pas, ya kan? Mbak Anisha agak mundur dikit, Anisha Widiananto mundur dikit. Nah, biar nggak kelihatan lehernya. Nah, gitu. Terus ditekuk dikit itu HP-nya atau layarnya biar kelihatan setengah badannya. Ya, setengah badan kalau wanita mohon maaf di dada itu masih potret gitu ya. Gitu ya. Laki-laki juga. Kemudian tetap berpenampilan sopan dan resmi, ya, seperti itu ya.
Baik, lanjut. Nah, salah satu cara strategi supaya Anda lancar, nggak ada cara yang lain kecuali Anda belajar pertanyaan-pertanyaan dan mempraktekkan jawabannya. Anda boleh konsultasi ke saya, ya, seumur hidup. Tergantung siapa yang mati duluan. Kalau Mas Ahmad Malik wafat duluan, nggak usah WA saya. Pak Askan, bagaimana kabarnya di sana? Anda usah ya. Anda boleh nanya ke saya, Pak Askan seperti ini gimana? Nanti Anda catat nomor saya, kelihatan nomor saya? Ada di bawah ini, kelihatan ya? Nggak kelihatan? Ada di bawah itu? Kelihatan enggak ya? Kelihatan Mbak Tria? Nomor saya? Kelihatan enggak? Pak Istiqomah, kelihatan nomor saya di bawah itu? Nggak kelihatan? Mas Zulfikar, kelihatan nomor saya? Oh, hanya orang soleh yang bisa melihat ya. Nanti saya kasih nomor ya. Saya kasih. Anda boleh konsultasi nanti, rekaman suara, ya, pertanyaan dan jawaban. Itu latihannya begitu. Nah, saya bocorkan 10 saja contoh pertanyaan dan jawaban. Ceritakan tentang diri Anda. Oke, latihan. Rahma Maulidina, ceritakan tentang dirimu. Silakan, Rahma. On your mic. Silakan Rahma. 1 jam. Assalamualaikum. Saya Rahma Maulidina, saya dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya saat ini sedang ada di Departemen Sistem Informasi. Kalau menceritakan tentang diri saya, Lihat saya. Matanya lihat saya. Iya, jangan ke kanan kiri. Yuk, lanjut. diri saya berkuliah di Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya di Departemen Sistem Informasi. Mundur dikit, Pak. Wajahnya biar terang. Oke, lanjut. Matanya lihat saya. Lihat saya. Terus, ngomong. Ulang. Halo, selamat siang. Nama saya Rahma Maulidina. Saya dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya dari Departemen Sistem Informasi. Perkenalan tentang diri saya saat ini sedang magang di PT Petrochemia Gresik di bidang pengadaan jasa. Tempat tinggal saya di Lamongan, dan itu saja, Pak. Ya. Matanya, evaluasinya matanya suka melirik ke atas, ya, dilarang begitu. Nah, nggak boleh begitu. Ya. Ada cicak di atas, nggak usah dilihat, ya kan? Tatap aja ke depan, ya, biar Anda kelihatan pede. Ya, santai, saya sudah jinak, Mbak, ya, tatap mata saya. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, yang diceritakan prestasi saja ya, tinggal nggak penting ya, skill yang Anda kuasai itu yang Anda ceritakan, ya. Ukuran sepatu nggak usah diceritakan, ya kan? Gitu ya. Jadi pokoknya yang nggak penting-penting nggak usah diceritakan. Nah, harus latihan tuh. Nah, contoh, nama saya Faisal Setiawan, alumni komputer UI. Sekarang ini saya bekerja di PT Maju Mundur sebagai teknisi. Saya bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun sekian. Saya bekerja, saya juga aktif di Asosiasi Teknisi Jaringan Indonesia. Pokoknya yang kaitannya dengan job desk yang dibutuhkan. Saya suka futsal, nggak penting. Saya suka rawon, nggak penting. Gitu. Saya anak kelima, nggak penting. Karena perusahaan butuh itu. Betul nggak sih? Perusahaan hanya butuh kamu siapa, punya potensi apa, pengalaman apa. Itu yang diceritakan. Ya, jangan juga cerita begini. Saya orang yang jujur, Pak, disiplin, pantang menyerah, rajin menabung, tidak sombong. Nggak usah, bro. Bukan itu yang perusahaan awalnya pengen tahu tentang Anda. Lagian cara ngukurnya gimana gitu. Anda pantang menyerah, disiplinnya belum tahu gitu ya. Seperti itu ya. Jadi fokus pada potensi. Oke, bagus. Yang kedua, apa kegiatan Anda selama ini? Silakan Mas Malik Fajar. Silakan Mas Malik. Apa kegiatan Anda selama ini? Iya, selamat siang Pak. Jadi kegiatan saya selama ini mulai dari sebelum pandemi hingga sekarang saya mengikuti kegiatan aktif sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis. Selain itu juga saya sedang sibuk pada program magang di Petrochemia Gresik, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Oke, jadi ceritakan aja yang produktif dan positif gitu loh. Yang memiliki nilai jual. Ya, jangan bilang, saya nganggur Pak, sudah lama nunggu pekerjaan nggak dapat. Ya kan? Saya kadang main game, melihara burung. Apa hubungannya gitu dengan
posisi yang Anda lamar gitu. Betul nggak sih? Nah, ini contohnya. Sambil melamar ke beberapa perusahaan, saya ikut kursus, Pak. Saya kerja part-time sebagai bla 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 bla. Saya juga ada aktif di kegiatan sosial, bagian bla 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 bla. Sesuaikan yang nyambung dengan job desk yang ditawarkan, posisi yang kita tawarkan. Ya, gitu. Ya, nggak usah cerita Anda suka bulu tangkis, Anda suka mancing, nggak usah. Nggak usah. Ya kan? Kegiatan yang nggak penting buat interviewer. Ya. Oke, berikutnya ketiga. Kenapa Anda milih kerja di sini? Mbak Desi, silakan jawab. Kenapa Anda tertarik kerja di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Pak. Di sini saya tertarik untuk mengikuti program seleksi dan bekerja di sini karena saya ingin mengembangkan pengetahuan saya dari perusahaan yang sebelumnya. Itu terlalu umum, terlalu global. Ini jawabannya. Jadi harus spesifik. Ya, saya tertarik dengan latar belakang perusahaan ini, Pak. Perusahaannya saya lihat di website, keren latar belakangnya. Saya tanya juga beberapa senior saya, beberapa orang yang kerja di sini, latar belakang perusahaan ini keren, Pak. Dan itu menjadi menarik buat saya. Yang kedua, kantornya megah, Pak. Wah, insya Allah kantornya bagus begini, perusahaan ini berarti punya masa depan yang bagus. Dan saya suka sekali, Pak, bekerja di perusahaan yang punya karir yang bagus dan masa depan saya dan keluarga saya. Dan yang ketiga, Pak, job desk-nya sesuai dengan kemampuan saya, Pak. Jadi dibutuhkan seorang ahli akuntansi, kebetulan saya lulusan akuntansi. Gitu ya. Jadi ya nggak gitu-gitu amat lah ya. Pokoknya gitu ceritanya. Jadi jangan global, spesifik. Gitu ya. Paham ya? Nah, makanya harus belajar. Ya, belajar. Latihan ya. Oke, jangan menjawab saya ingin cari pengalaman, Pak. Cari rezeki buat bantu orang tua, itu terlalu umum lah. Semua orang juga begitu kan. Betul nggak sih? Jawaban yang berbeda, yang mengesankan Anda smart gitu kan, mengesankan Anda apa istilahnya layak dipertimbangkan, gitu ya. Apa yang Anda ketahui? Iya, tentang posisi ini, job di sini. Ardelia Salsabila, silakan dijawab. Nah, apa yang Anda ketahui tentang job desk yang Anda lamar ini? Mungkin yang saya ketahui tentang posisi ini karena saya melamar di Humas, yang saya ketahui posisi di perusahaan ini tuh berusaha untuk berkomunikasi kepada masyarakat sekitar begini. Iya, jangan ketawa, Mbak, kalau ditanya. Nah, ini perlu latihan, teman-teman. Kalau di NLP namanya model nih. Kalau nggak pernah latihan, itu nanti begitu terus saat interview. Begini, Pak, mohon izin, sejauh yang saya tahu, posisi humas adalah posisi yang kaitannya erat sekali dengan hubungan eksternal, ya, atau external connecting. Insya Allah dengan pengalaman saya, Pak, sedikit sih, nggak banyak. Insya Allah di humas ini saya siap untuk kemudian menjalankan posisi-posisi yang kaitannya dengan mengenalkan perusahaan ini ke kalangan yang lebih luas, menghandle komplain-komplain yang muncul di masyarakat, dan kemudian menjadikan perusahaan ini semakin bonafit, baik di mata investor, pemegang saham, ataupun di mata khalayak umum. Nah, itu tugas yang kita paham. 3 saja, itu kan the power of 3, cari 3 tugas humas. Gitu. Yang Anda paham. Mungkin begitu, Pak, 3 tugas penting posisi ini. Kalau ada yang kurang pas, mau bisa dikoreksi. Gitu, Mbak Adelia. Yang mantap. Jangan ketawa di tengah jalan. Gimana ya, Pak? Nggak tahu. Nggak boleh ya. Boleh. Ya, gitu ya. Nah, ini contoh. Jawaban yang sesuai dengan sepengetahuan Anda bisa dicari di website atau dari perusahaan, website perusahaan atau dari teman-teman. Jika masih belum dapat info, bilang apa adanya. Ya, misal ada posisi baru, nggak paham, cari di internet nggak ada,
tanya senior juga nggak paham, itu posisi baru itu, saya nggak tahu apa. Bilang aja terus terang, mohon izin Pak, mohon maaf, saya sudah cari infonya tentang posisi ini, saya belum ketemu Pak. Mohon saya bantu, apa sebenarnya job desk di posisi ini. Gitu. Dia mungkin agak sedikit kaget kan, lu kamu nggak paham kok ngelamar. Iya Pak, saya orangnya pembelajar Pak. Insya Allah saya selama ini cepat belajar, ketika diajari sesuatu saya termasuk orang yang cepat bisa menyerap dan beradaptasi. Dan kalau saya siap melakukan itu di perusahaan gitu nanti. Ya, udah ngarang, ya kan? Bagian akuntansi terus Anda ngarang. Sepertinya apa Pak? Job desk di akuntansi adalah merujak, mancing, dan nggak usah nanti kesannya Anda ngawur ya. Itu ya. Baik. Tolong jelaskan kelemahan Anda, Muhammad Basori Alwi. Silakan. Bas. Jelaskan kelemahanmu, Bas. Mas Basori, halo. Bas. Komikmu rusak. Oke, Muhammad Syar. Siapa ini? Syar siapa, Mas? Syar. Nggak muncul, Mas. Muhammad Syar siapa ini, Mas? Ayo. Sharon nih kan? Nggak pakai kacamata? Silakan, Mas. Muhammad. Silakan, Mas. Ya Pak, itu kelemahan saya tuh gampang pelupa. Jadi saya untuk menyiasatinya itu terkadang menempelkan post-it gitu Pak, biar tidak kelupaan gitu Pak. Iya. Jangan suka-suka ngulang kata-kata Pak beberapa kali ya. Ya. Ya kan? Jadi contohnya begini. Saya ini sedikit gampang pelupa Pak. Tapi insya Allah sudah saya atasi dengan cara buat alarm di HP saya, buat post-it di meja belajar saya. Alhamdulillah Pak, dengan cara itu peluang saya untuk lupa berkurang jauh sekali. Alhamdulillah dari skala 10 kali lupa, sekarang tinggal 2 kali lupa. Dan saya siap terus memperbaiki diri. Itu kalau mau diceritakan. Ya, oke? Seperti itu ya. Julvita Wimi. Jelaskan kelemahan Julvita. Julvia, maaf, Julvia. Silakan Julvia. Baik Pak, kalau kelemahan saya juga sering pelupa dan saya sering terlambat ya, sehingga untuk mengatasi hal itu akhirnya saya lebih sering berangkat lebih pagi, akhirnya mungkin bisa jadi saya kepagian gitu Pak, datang ke kantor. Oke, Mbak Julvia, jangan lupa melihat ke atas ya, pandang ke depan, ya kan? Kemudian cukup satu aja, jangan cerita banyak kelemahanmu, satu aja, yang kira-kira nggak fatal gitu. Iya, sudah telat, lupaan lagi. Satu aja, jangan banyak-banyak. Iya. Nah, ini caranya jawab. Ya. Ini untuk kejujuran aja. Jangan menjawab saya nggak punya kelemahan Pak. Wih, saya Superman turunan megaloman. Oh, nggak boleh ya. Ya. Jadi jangan bilang nggak punya kelemahan. Saya punya kekurangan Pak. Satu hal yang bukan termasuk fatal gitu. Ya, dan sertakan solusi. Ya, seperti itu. Jadi jangan banyak-banyak ya. Banyak-banyak. Saya ini pembohong, Pak. Jangan. Fatal itu. Fatal. Fatal. Jangan ya. Please, jangan. Saya ini Pak. Kurang suka keramaian. Loh, padahal yang Anda lamar humas. Jangan. Jangan cerita itu. Humas kok nggak suka keramaian. Jangan. Ya. Oke. Gitu ya. Ya, jadi cari sesuatu yang nggak aib itu loh. Ya. Nggak aib, nggak fatal. Ya. Tergantung posisi ya. Oke, berikutnya Mas Giras. Mengapa Anda pindah dari perusahaan? Oh, sudah tadi tak jawab. Mas Giras coba jawab. Mas Giras jawab. Apa Anda pindah dari perusahaan sebelumnya? Ya, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa saya orangnya seperti sering membutuhkan tantangan dan juga ingin terus berkembang dan dengan ingin belajar hal yang baru. Saya rasa untuk
posisi yang Bapak tawarkan merupakan salah satu dari apa yang saya inginkan untuk kedepannya, Pak. Seperti itu. Nada kayak Mas Giras ini, suara itu enak didengar, suaranya Mas Giras ini. Tinggal latihan aja dulu. Tinggal latihan untuk mengepaskan kalimat. Gitu Mas Giras. Ya, jadi nadanya oke, suaranya oke, gitu ya. Nah, tinggal ini latihan supaya lebih lancar, gitu ya. Baik. Nah, itu ya. Pokoknya jangan menjelek-jelekkan, ya. Lanjut. Mbak Anissa, sudah Mbak Anissa? Belum ya? Mbak Anissa belum kan? Wow, not bad. Oke Mbak Anissa, kenapa perusahaan harus mempekerjakan Anda? Ayo jawab. Mana Mbak Anissa suaranya? Halo Mbak Anissa. Masih lama Mbak Anissa. Mbak Berliana Vera. Kenapa perusahaan ini mau mempekerjakan Anda? Tolong dijawab Mbak Berliana Vera. Suara saya nggak kedengaran lah. Kok nggak dijawab sama teman-teman? Mas Bagas. Oh, ada dua Anissa. Maaf ya. Mas Bagas kalau gitu. Mas Bagas, kenapa perusahaan ini perlu mempekerjakan Anda? Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kenapa perusahaan ini harus mempekerjakan saya? Karena sesuai jobdesk yang ditawarkan oleh perusahaan, di situ saya memiliki beberapa pengalaman yang align sesuai dengan jobdesk-nya, terutama saya juga memiliki skill yang sesuai. Di sini karena jobdesk-nya di sini anggaplah sebagai PPIC, saya pernah magang di perusahaan PPIC dan di situ saya telah mendapatkan banyak apresiasi dari pembimbing saya sebelumnya. Terutama di situ saya juga membuat skripsi terkait dengan PPIC. Selain itu, saya juga memiliki skill di bidang desain dan lain sebagainya. Yang di situ akan menjadi nilai tambah saya untuk di kemudian hari apabila diperlukan di perusahaan tersebut. Oke, mantap. Tepuk tangan dong buat Mas Bagas. Nadanya sedikit dipelankan Mas Bagas biar nggak terlalu cepat orang untuk mengunyah kalimat-kalimat Mas Bagas. Ya. Baik Pak, terima kasih. Kejelasan kalimatnya lumayan, intonasinya lumayan, tinggal perlu nggak usah terlalu terburu-buru ya, karena Belanda masih jauh ya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, pokoknya intinya ceritakan Anda layak ya untuk dipilih itu. Berikutnya, oke, jelaskan rencana Anda 5 tahun ke depan. Siapa ini yang belum ya? Almira Rizka, silakan. Almira Rizka. Jelaskan rencana Anda 5 tahun ke depan. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk rencana saya 5 tahun ke depan adalah saya ingin bekerja di salah satu perusahaan FMCG di Indonesia karena bidang saya adalah terkait dengan logistik. Setelah itu kemudian tentunya saya ingin lebih berkembang lagi dengan cara Ya, lanjut, jangan berhenti, lanjut, santai. Lanjut. Saya ini lanjut gak apa Pak ya? Ya, mungkin setelah beberapa tahun bekerja di situ, bekerja di perusahaan tersebut, tentunya akan ada peningkatan jabatan seperti itu Bapak. Saya akan mencoba untuk mencapai target yang sudah saya bangun di awal, seperti itu. Dan nanti setelah beberapa tahun kemudian, pesan saya, Bapak. Begitu Anda terputus, pesan saya jangan berhenti karena nanti terpola di alam bawah sadar. Maksudnya terus nggak selesai. Gitu pesan saya. Biar nanti nggak terbiasa begitu. Tapi saya hargai upaya Mbak Almira ya. Tapi nanti latihannya kalau jawab gini, terus lagi ngeblank itu jangan berhenti ya. Nanti jadi kebiasaan. Rencana saya Pak 5 tahun ke depan ketika Bapak percaya dengan saya, menerima saya bergabung di sini, insya Allah saya akan lakukan yang terbaik, menyiapkan sebanyak mungkin
Dan insya Allah karena saya sekarang lamar di HRD, tentu saya ingin sekali 5 tahun ke depan minimal saya jadi manajer. Gitu. Ya kan? Ya. Dan Baik, terima kasih Bapak atas sarannya. Direktur Pak di perusahaan ini. Ya, membuat perusahaan ini memiliki omset ya minimal 10 kali lipat daripada sekarang, Pak. Kan begitu contohnya. Itu terputus di tengah jalan, jangan malah kebiasaan. Gitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, yang lain semoga bisa belajar ya. Kemudian berikutnya, siapa yang belum? Apakah Anda siap untuk tanggung jawab yang lebih besar? Novita belum tadi Novita? Sudah ya, siapa yang belum ya? Muhammad Ainu belum? Muhammad Ainu. Apakah siap menerima tanggung jawab yang lebih besar? No? Oh iya Pak, maaf Pak. Saya rasa saya siap Pak untuk menerima tanggung jawab yang besar. Dikarenakan dalam pengalaman dan kemampuan saya rasa sesuai dengan apa yang akan Bapak berikan kepada saya. Lumayan, masih bisa dipahami maksudnya ya. Nah, ya. Jadi insya Allah Pak, saya punya pengalaman di perusahaan sebelumnya dari karyawan biasa sampai supervisor sampai manajer produksi. Insya Allah Pak, itu saya tempuh dalam waktu 3 tahun. Dan insya Allah di perusahaan ini saya pun siap menerima amanah yang lebih besar lagi. Saya orangnya mudah belajar Pak, siap beradaptasi, suka dengan tantangan-tantangan. Begitulah intinya ya. Jangan sering-sering, saya kira jangan sering-sering ya. Wah ini yang terakhir nih. Berapa gajimu yang kau mau? Sopo di sini takoni yo. Hanifah sudah Hanifah? Belum ya Hanifah? Belum saya tanya? Belum ya Hanifah ya? Oke, jawab Hanifah. Gajimu piro, Nduk? Mau gaji berapa kamu? Nif. Hanifah Qawiyah, silakan. Mau gaji berapa, Mbak? Untuk gaji yang saya inginkan yaitu sesuai dengan UMR yang berada di kota di mana perusahaan yang saya tempati dan juga sesuai dengan pengalaman dan juga kemampuan yang saya miliki. Ya. Kalau perusahaan ini nggak bisa ngasih UMR gimana Mbak Hanifah? Saya siap karena seiring dengan perkembangan waktu nanti juga akan menyesuaikan. Oke. Satu lagi, siapa ini ya yang belum ya? Tri Nurmayasari belum ya? Belum ya? Belum ya Tri? On kan mikmu Tri. Silakan Tri jawab. Wani piro Tri gaji Tri? Iya Pak. Mau berapa gaji kamu? Jadi untuk gaji yang saya inginkan untuk posisi ini sesuai dengan UMR di daerah sini dan juga dengan kemampuan saya. Kalau misalnya nggak sama UMR? Kalau tidak sesuai dengan UMR, nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Kalau nggak mau bilang minimal UMR Pak, karena saya punya beberapa amanah yang harus saya penuhi dan soal dengan UMR. Tapi kalau di bawah UMR saya jadi kurang tenang Pak bekerja di sini karena setiap bulannya saya masih ada yang kurang untuk saya penuhi. Bilang apa adanya jujur. ya Pak. Dengan UMR begitu UMR yang di bawahnya mau, berarti maunya berapa gitu. Ya, tidak perlu sebut nominal. Kemarin Pak di perusahaan yang lain saya dapat sekitar 5 juta. Saya berharap di sini dapat 5,5 juta.
6 juta, 7 juta, gitu. Kalau perusahaan Anda yang baru ini kelihatan lebih bonafit, jangan pasang tarif rendah. Kecuali perusahaan baru Anda kelihatan di bawah perusahaan yang lama, boleh Anda pasang tarif rendah. Oleh lebih bonafit Anda pasang tarif rendah, Anda terkesan malah kurang menghargai perusahaan itu. Yang kedua, terkesan Anda kurang menghargai diri Anda. Paham? Paham? Anggukkan kepala Anda kalau paham. Iya kan? Loh, Anda nyari perusahaan lebih baik kok mau gaji sama dengan yang di perusahaan yang sama. Nggak salah tuh. Iya kan? Ceritakan aja. Mohon maaf Pak, kalau bisa saya di sini digaji 5 juta, 50 ribu. Loh, kok ada 50 ribunya? Iya Pak, kemarin perusahaan sebelumnya 5 juta. Sedikit menaiknya 50 ribu. Ya janganlah. Yang pantas gitu naiknya 5,5, 6 juta. Ya, jangan ragu-ragu ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan ya. Tapi waktu juga yang memisahkan. Ini yang nomor saya janjikan. Anda boleh konsultasi apapun seumur hidup tergantung siapa yang mati duluan. Anda juga boleh tulis kesan-pesan di sini, walaupun nanti dari moderator, dari teman-teman Caraka akan ada format isian feedback ya. Oke. Saya kembalikan ke moderator, silakan kalau mau ada tanya jawab atau seperti apa silakan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Oke, baik Pak Askan, terima kasih. Teman, barangkali ada tambahan pertanyaan. Mengingat waktu juga ya. Kalau bisa ya ada 2 pertanyaan, silakan teman-teman. Salah ditanyakan. Mas moderator, ada di Oh ya. Oke, ini dari Mbak Hanifah Kowiyamatin ya. Pak izin bertanya, bagaimana jika ada pertanyaan tentang gaji yang diinginkan, namun saya masih fresh graduate yang minim pengalaman, seperti itu Pak. Iya, jadi gini teman-teman. Fresh graduate itu belum tentu minim experience kan. Anda makanya kalau kuliah sambil carilah income ya, baik yang sesuai dengan jurusan Anda atau yang di luar. Kalau yang sesuai dengan jurusan Anda keren tuh ya, keren ya. Sebentar Mas Bagas ya. Jadi pede aja Mbak. Kalau emang Anda yakin Anda layak dihargai 5 juta, pede aja. Saya fresh graduate Pak, tapi alhamdulillah selama kuliah saya aktif di workshop, saya aktif di penelitian, saya pernah magang, kerja di sebuah perusahaan sambil kuliah, dan alhamdulillah karya saya bagus, seperti yang saya lampirkan di kurikulum vitae kemarin, baik yang berupa video, ataupun yang berupa sertifikat, ataupun yang berupa foto. Besar harapan saya Pak, saya di sini kerasan dan bisa memberikan loyalitas yang terbaik, kinerja yang terbaik. Untuk itu mohon maaf, saya sangat berharap saya di sini digaji 5 juta rupiah. Gitu pede dong menjual diri. Betul nggak sih? Jangan terserah Bapak. Biasanya kalau kebiasaan di sini orang baru berapa? Jangan. Nanti kalau nggak diterima gimana Pak? Ya cari lagi lah yang lain gitu ya. Betul nggak sih? Nah caranya sebenarnya salah satunya kuping-kuping, cari-cari info fresh graduate di sini kasih berapa ya? Gitu. Cari info. Nanti kalau mereka tertarik dengan Anda, pasti ditawar Anda. Pasti ditawar. Mbak, 4 juta ya. Gitu. Kira-kira mohon izin Pak, apa yang bisa saya lakukan sehingga seiring waktu saya bisa dapat 5 juta. Oh, bisa begitu, awal-awal kan? Ya kalau mbaknya nanti bisa tembus omset sekian, oke lah 5 juta. Oke Pak, siap. Saya akan lakukan. Paham ya teman-teman ya? Jadi pede aja gitu. Pede aja. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan Mas moderator dari Mas Bagas? Untuk Mas Bagas, iya. Silakan, mungkin bisa langsung dari mic. Baik Pak, izin bertanya. Perkenalkan nama saya Bagas Abdurrahman. Ingin bertanya terkait pembawaan suasana saat interview Pak. Terkadang saya saat interview gitu, baik HR maupun user, ada interviewer yang membawakan secara kaku maupun secara santai. Di situ bagaimana kita harus menanggapinya ya Pak? Misalkan ada
interviewer yang membawakan secara santai sambil bercanda. Apakah di situ kami sebagai peserta harus menyesuaikan ikut bercanda sedikit-sedikit atau tidak? Dan hal seperti itu apakah ada penilaian tersendiri, Pak? Mengingat apabila di user itu kan cocok-cocokan seperti itu. Terima kasih. Kalau bercanda, Anda boleh ngikutinya tapi jangan berlebihan, terus ketawa ngakak gitu jangan. Ikuti suasana santai dia tapi tetap sopan. Ya. Itu tes apakah Anda termasuk mudah adaptasi apa enggak gitu. Tapi kalau dia kaku, Anda jangan ikut kaku. Misalnya, Mas Bagas, coba ceritakan bagaimana pengalamanmu di tempat sebelumnya. Oh, Anda juga jangan ikut kaku. Begini, Pak. Jangan begitu. Anda turunkan sedikit. Begini, Pak. Saya punya pengalaman di tempat sebelumnya di 3 posisi yang berbeda dan alhamdulillah saya lolos dengan bagus. Sehingga saya punya kemampuan A, B, C. Gitu, Mas. Jadi kalau kaku Anda turunkan sedikit. Kalau nyantai Anda ikuti nyantai tapi jangan diajak bablas gitu. Misalnya, Mas Bagas santai ya gitu. Gimana Mas Bagas ceritakan pengalaman kemarin di tempat sebelumnya gimana? Nggih pun Pak, nggih Pak, makasih atau iya Pak, makasih. Saya kemarin di tempat sebelumnya ada 3 posisi Pak. Nah, posisi pertama gini, kedua gini, ketiga gini. Kan beda tadi cara saya jawab kan? Betul nggak? Gitu Mas Bagas. Yang lain? Silakan. Mas ada 2. Silakan Mas moderator. Mana Mas moderator? Mbak Imroh. Tentang kelemahan. Iya. Dari Mbak Imrotu Solikan. Ya, izin bertanya Pak, untuk pertanyaan tentang kelemahan, apakah sebaiknya dijawab tentang soft skill dan bagaimana dengan hard skill? Itu. Boleh hard skill, contohnya begini. Kelemahan saya belum bisa naik mobil matic, Pak. Saya baru bisa naik mobil manual. Itu hard skill. Kelemahan saya nggak bisa naik motor, Pak. Saya bisanya naik roda 4. Boleh, itu hard skill. Ya gitu. Yang sesuatu yang nggak fatal ya, teman-teman. Intinya nggak fatal. Saya kalau melihat jauh, Pak, saya nggak bisa, Pak. Kelemahan saya bisanya kalau kemudian pandangan sekitar 3 meter. Saya baru jelas, Pak. Itu boleh loh. Boleh kelemahan itu. Kan nggak aib itu, teman-teman. Betul nggak sih? Nggak aib. Paham ya? Nah, gitulah. Cari itu. Karena dikejar lagi. Kelemahan yang lain apa, Mbak? Bahasa Inggris saya kalau mendengarkan bisa Pak, tapi kalau speaking agak kurang Pak. Gitu. Kan nggak aib tuh. Itu kan hard skill. Itu hard skill. Something yang kaitannya dengan teknis. Gitu ya? Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya. Pertanyaan terakhir ya Pak, mengingat waktu juga. Dari Mbak Anisha Widyananda. Bertanya, bagaimana menjawab pertanyaan apabila ditawarkan di posisi lain yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Gitu. Ya. Selama Anda mampu, ambil, Mbak. Itu tes untuk menjadikan Anda mau nggak suatu saat dipindah posisi, karena di bawah perusahaan itu orang akan dipindah beberapa posisi sebelum dia dinaikkan jadi manajer. Selama Anda mampu, Anda terima. Kalau yang bagian itu, insya Allah saya masih mampu, Pak. Tapi mohon nanti saya dibantu, ada hal-hal detail yang saya kurang paham. Contoh, saya ini elektro, adik-adik sekalian, S1-nya. Kalau secara teknik elektro umum saya paham. Memimpin ruangan yang kaitannya dengan instalasi saya paham. Tapi kalau sudah detail nyambung kabel, itu saya nggak paham. Nah, saya tinggal bilang ke yang ngikut saya, Pak, kalau untuk manajemen teman-teman di ruangan itu insya Allah saya paham. Saya pernah jadi ketua DPM di Fakultas Teknik, saya pernah jadi ketua Himpunan Provider Outbound Indonesia. Tapi mohon izin Pak, nanti di ruangan itu, misalnya saya ngelamar jadi supervisor atau manajer, tolong saya dikasih tim yang paham detailnya Pak. Karena saya secara detail sudah agak lupa, sudah kurang perlu belajar lagi untuk menjalankan yang detail. Nah gitu caranya. Ya. Padahal saya ngelamar marketing gitu loh.
tapi ditawari jadi manajer misalnya perbaikan saluran gitu. Ya masih nyambung lah, masih bisa saya gitu ya. Itu Mbak Anissa Widyananda. Ya, baik. Mungkin pertanyaan sudah dijawab semua ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk Pak Askan. Jadi sebelum kita tutup, ada sedikit pengumuman dari rekan Edi Marta. Bapak Edi Marta, silakan untuk info-infonya. 5 terbaik jangan lupa ya. Ya Bapak. Terus foto jangan lupa foto bersama. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait 5 terbaik. 5 terbaik akan kami bacakan. Untuk 5 terbaik, yang pertama adalah atas nama Muhammad Ainul Yakin dari Universitas Islam Malang. Bisa tepuk tangan untuk Muhammad Ainul Yakin. Kemudian yang kedua adalah Mbak Imro'atu Solihah dari ITS. Beli aplaus untuk Mbak Imro'atu Solihah. Kemudian yang ketiga atas nama Mas Bagas Abdurrahman dari ITS juga. Aplausnya sekali lagi. Dan keempat adalah Mbak Julvia Wimi Yogarendra dari Universitas Airlangga. Aplausnya sekali lagi. Dan terakhir yaitu Mbak Anissa Firdausiah Okta Rilivana dari UIT. Ya, aplaus untuk kelima rekan-rekan. Sekali lagi kami bacakan. Yang pertama adalah Mas Muhammad Ainul Yakin, yang kedua Mbak Imro'atu Solihah, yang ketiga Mas Bagas Abdurrahman, yang keempat Mbak Julvia Wimi, yang kelima Mbak Anissa Firdausiah. Kelima rekan-rekan ini kami persilahkan untuk mengirimkan biodatanya, ya, nomor handphonenya bisa dikirim di room chatting. Kami persilahkan. Kelima peserta ini nanti akan mendapatkan reward dari Pak Askan Setiabudi. Terima kasih Pak Askan. Kemudian untuk peserta terbaik dari 5 yang baik ini, yaitu atas nama Mas Muhammad Ainul Yakin, mendapatkan reward dari Diklat PT Petrokimia Gresik berupa GoPay, ya. Nanti akan dikirim sekali lagi kepada rekan-rekan yang kami sebutkan. Mohon silakan langsung mengirim biodatanya, yaitu berupa nama, kemudian alamat emailnya, setelah itu nomor handphonenya. Kami tunggu. Untuk pengumuman yang kedua, yaitu silakan setelah ini akan kami kirim alamat feedback untuk pelatihan kali ini. Ya, silakan dilihat di room chatting. Kami sudah mengirim alamat link feedback daripada materi hari ini, ya, tentang pelatihan interview bagi peserta program magang mahasiswa PT Petrokimia Gresik tahun 2020. Jadi, silakan diisi tentang materi, penyampaian materi maupun dari materi itu, ya. Kemudian pengumuman berikutnya kami sampaikan bahwasanya untuk feedback yang kegiatan kemarin, yaitu negotiation skill, akan kami sampaikan pula nanti di room chatting ini. Sekalian, teman-teman tentunya masih ingat materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Dodi Faisal, ya. Saya rasa itu yang pengumuman yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada peserta, dan tak lupa juga kepada Pak Askan Setiabudi kami aturkan terima kasih dan maaf. Kami kembalikan ke moderator. Monggo.
Ya, baik. Terima kasih Bapak Edi Marta. Oke, baik teman-teman. Pak Askan selesai juga untuk hari ini. Oke, terima kasih banyak pada Bapak Askan Setiabudi atas sedikit ilmu yang telah dibagikan untuk kami semua. Semoga ilmu yang telah dibagikan ini dapat bermanfaat untuk kami semua dan menjadi amalan yang baik juga untuk Bapak Askan Setiabudi. Ya, baik. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk kami semua. Oke, selanjutnya untuk Bapak Askan Setiabudi dipersilakan dapat meninggalkan Zoom meeting dan dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan lain pada hari ini, Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Bapak. Ya, Bapak Askan. Ya, open mic mungkin bisa. Ya. Ya, mungkin ada beberapa yang disampaikan dulu, Bapak. Sudah difoto bareng? Sudah difoto tadi? Foto bareng sudah ya? Sudah ya? Ya, sudah Bapak. Nah, oke, baik. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya. Pesan saya cuma satu, ketika Anda niat bekerja, niatkan lillahi ta'ala. Ketika niat Anda melamar, niatkan Anda bukan semata-mata cari rupiah, tapi niatkan untuk mengamalkan ilmu Anda. Dan niatkan bahwa Anda bekerja bukan hanya untuk diri Anda, tapi untuk membahagiakan keluarga Anda, untuk memperbanyak sedekah, untuk menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat Anda benar, Allah akan bekerja bersama Anda. Ketika niat Anda benar, Allah akan hadir membantu Anda. Ketika niat Anda benar, Allah akan memudahkan langkah-langkah Anda. Sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Askan, ntar kami mohon untuk foto bersama dulu agar lebih siap, gitu katanya operator. Ya. Baik teman-teman, bisa untuk senyum yang cerah agar foto yang didapat bagus. Oke. Siap ya, 1, 2, senyumnya. Ya, sekali lagi ya. Senyum yang paling manis, teman-teman. 1, 2, 3. Ya. Jempolnya bisa diangkat, teman-teman. Sekali lagi ya. 1, 2, senyumnya. Ya. Baik. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Bapak Askan. Dipersilakan untuk dapat mendengarkan meeting Zoom. Ya. Oh ya, untuk teman-teman yang belum mengirimkan nomor telepon atau emailnya, bisa segera via chatting ya, untuk keperluan untuk nanti bisa dihubungi kembali. Ya, baik teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. Semoga ilmu yang dibagi oleh Bapak Askan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum akhiri, ada baiknya kita untuk berdoa agar semua diberi kelancaran dan hari ini dapat bermanfaat juga. Oke, doa kami persilahkan. Oke, baik, selesai. Terima kasih teman-teman untuk waktu yang diluangkan. Baik, bisa di... kenapa lagi? Mohon maaf, Mbak Imroatu dan oh iya, nomor handphone dan email ya. Kami tunggu. Itu baik, teman-teman bisa meninggalkan Zoom meeting untuk hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat.